Halo, nama saya Antonius Michael Mardi, saya dari jurusan Teknologi Pangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang monitoring and controlling dari pelajaran dasar-dasar manajemen. Jadi, pada kesempatan kali ini yang saya analisa adalah perusahaan PT Indomarko Prisma Tama. Apa itu PT Indomarko Prisma Tama? Jadi PT Indomarko Prisma Tama itu beroperasi sebagai Indomaret yang adalah jaringan retail waralaba di Indonesia. Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan selain grup. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Kita akan bahas tentang steps in the control process. Itu ada 4 step, yaitu ada menerapkan standar, mengukur kinerja, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang sudah ada, mengambil tindakan koreksi atau perbaikan. Yang pertama adalah menetapkan standar. Jadi dalam menetapkan standar, biasanya manajemen akan menentukan standar yang dapat disebut standar terukur, yang artinya standar yang dapat diukur dan memang nyata, seperti standar time, sales, cost, dan productivity. Jadi kalau misalnya dalam Indomaret itu standar terukur itu kayak udah ada SOP-nya, jadi misalnya jam kerja jam berapa, dan sudah memiliki standar dari setiap penjualan produk di Indomaret. Terus kalau misalnya standar tidak terukur itu standar yang susah untuk diukur karena tidak berdasarkan moneter maupun angka standar. Ini lebih sulit diukur daripada standar terukur karena banyak standar ini berdasarkan dari penilaian seperti emoji dan lain-lain. Jadi waktu misalnya kita di Indomaret nih atau di Alfamart, kadang-kadang tuh orang memberikan si kasir memberikan kayak disuruh menilai memakai emoji tentang pelayanannya sudah bagus atau tidak. Yang kedua adalah mengukur kinerja. Dalam mengukur kinerja, pastinya akan lebih mudah jika sudah memiliki standar yang sudah dimiliki oleh suatu perusahaan. Mengukur kinerja jika sudah ada standar yang ada maka akan memudahkan kinerja untuk mengukur kinerja dari anggota tersebut. Jadi kayak misalnya di Indomaret SOP-nya masuk masuk kerja itu jam 7. Terus taunya si pegawai itu banyak yang masuk jam 8, jam 9, jam 8, jam 9. Akhirnya si akhirnya standar yang udah ada, akhirnya ketahuan bahwa si pegawai itu sering melakukan kesalahan, dan akhirnya bisa diberi kayak seperti sanksi atau pelanggaran. Yang ketiga itu membandingkan kinerja aktual dengan standar yang sudah ada. Langkah ini sangat berguna bagi perusahaan di mana perusahaan akan melihat kinerja aktualnya selaras dengan standar yang sudah ditetapkan atau target yang sudah ditetapkan. Jadi misalnya dilihat nih kinerja asli itu kayak gimana, itu bakal masuk ke tujuan yang sudah ditetapkan, kayak target yang sudah dikunci, yang sudah dipersiapkan akan dicapai, tetapi dari kinerja si pegawai bakal bisa tercapai atau tidak. Bisa mengambil tindakan korektif. Tindakan korektif ini berdasarkan kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan jika penyimpangan masih tergolong kecil. Tindakan korektif tidak perlu dilakukan. Kalau sedangkan pada penyimpangan yang sudah melewati batas, maka tindakan korektif perlu dilakukan. Kayak seperti Indomaret, kayak misalnya mungkin kalau dia masuk kerja tapi telat terus, itu kan mungkin kalau masih pertama masih dapat tolerir karena masih kecil. Kalau misalnya terusan sampai bisa seminggu 4 kali atau berapa kali, mungkin dia pasti bakal kena SP1. Type of controls itu dibagi menjadi 3, ada feed forward control, ada concurrent control, sama ada feedback control. Kalau misalnya feed forward control itu pengendalian dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan. Jadi sebelum aktivitas kerja dilakukan, dibuat dulu pengendalian yang berguna untuk mencegah terjadinya masalah daripada untuk memperbaiki masalah yang terjadi. Lebih baik mencegahnya. Tetapi dalam pengendalian ini informasi yang akurat sangat diperlukan. Di pengendalian itu jadi untuk lebih ke arah mencegah. Jadi daripada ntar masalah sudah terjadi duluan baru kita cara solvingnya gimana, mendingan dia mencegah dulu dengan cara pengendalian tersebut seperti memberikan aturan-aturan yang jelas dan supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, seperti Indomaret itu sudah jelas kayak misalnya pengendalian tuh kayak dilihat dari ada CCTV untuk melihat dari si kasir, terus aturan-aturannya sudah jelas dari masuk kerja jam berapa, dari gaji mulai gajinya itu berapa, dan emang aturan-aturannya sudah jelas di Indomaret dan memang sudah tertata dengan baik.
Kalau misalnya concurrent control itu sistem yang berguna untuk terus memantau kinerja atau kerja dari karyawan berlangsung sesuai standar atau tidak. Jadi ini kayak sistem yang sudah dapat terlihat kalau misalnya si karyawan itu kerjanya standarisasi atau tidak. Jadi misalnya kayak dapat dilihat dari kita sebagai misalnya kita owner dari suatu gerai Indomaret, pasti kan sudah dikasih CCTV. Dari CCTV tersebut dapat memantau gerak-gerik dari si pegawai kita, bagaimana dia bekerja dengan baik atau tidak, dan sistem dalam komputer juga pasti tidak akan berbohong bagaimana dia jika suatu barang akan laku, pasti semuanya terdata dengan baik. Yang ketiga itu ada feedback control, itu kontrol yang berasal dari tanggapan pelanggan terhadap kinerja karyawan, yang menjadi penilaian suatu kinerja untuk menentukan sesuatu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan atau melenceng dari standar yang sudah ada. Jadi ini tuh kayak yang tadi dibilang emoji. Jadi misalnya Indomaret lagi melakukan survei, maka setelah kita berbelanja pasti dia memberikan di dalam monitor monitor laptopnya itu monitor komputernya itu pasti kita disuruh menilai bagaimana kinerja atau pelayanan dari Indomaret tersebut, biasanya berupa emoji. Dan ini adalah referensi saya untuk mengerjakan atau menjelaskan presentasi pada kali ini. Sekian dan terima kasih.